Nah, ternyata gerak parabola ini adalah gabungan. Selamat berjumpa kembali di channel pembelajaran gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Dalam video kali ini kita akan membahas satu materi fisika yang sangat menarik, yaitu gerak parabola. Cek kita. Tujuan pembelajaran kita saat ini ada di bagian atas. Sebelum lanjut, kita mindfulness dulu yuk. Perhatikan video berikut. Bagaimana cara memasukkan jerapah ke dalam kulkas? Salah. Caranya, buka kulkasnya, masukkan jerapahnya. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Benar. Keluarkan jerapahnya, lalu masukkan gajahnya. Hari ini ulang tahun si Raja Rimba. Dia mengundang seluruh binatang yang ada di hutan. Kira-kira binatang mana yang tidak hadir? Ada. Salah. Yang benar adalah gajah, karena gajahnya ada di dalam kulkas. Nah, pertanyaan terakhir. Seorang anak hendak menyeberangi sebuah rawa yang biasanya penuh dengan buaya. Bagaimana cara anak ini menyeberang rawa tersebut? Ayo jawab. Belum Salah. Ya jalan kaki. Kan buayanya sudah menghadiri undangan si Raja Rimba. Kita mulai pembahasan materi gerak parabola yuk. Pernah ndak lihat video seperti di samping? Benar. Tim Indonesia 2 menang dengan skor telak 3-0 pada laga yang berlangsung di tenis indoor Senayan, Jakarta Selasa sore. Mengapa lintasan Sejak awal set bolanya pertama, seperti Indonesia parabola? Ayo kita bahas. Nah, ternyata gerak parabola ini adalah gabungan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kita lihat yuk besaran-besaran fisika yang ada dalam gerak parabola. Untuk memperjelas pemahaman kita tentang gerak parabola, kita kerjakan soal di atas yuk. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 50 meter per detik. V0 sama dengan 50 meter per detik. Dengan sudut elevasi theta sama dengan 53 derajat. Jika percepatan gravitasi di tempat itu G sama dengan 10 meter per detik kuadrat, hitunglah bagian A, waktu untuk mencapai tinggi maksimum. Bagian B, tinggi maksimum yang dicapai benda. Bagian C, jarak terjauh yang dicapai oleh benda. Untuk menjawab soal ini, kita perlu memproyeksi kecepatan awal pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan sudut 53 derajat, V0 50 meter per detik. Kita proyeksikan pada sumbu X, kita peroleh V0X sama dengan V0 dikali cos 53 derajat. Sedangkan untuk sumbu Y, V0Y sama dengan V0 dikali sin 53 derajat. Setelah kita proyeksi, kita bisa mendapatkan nilai V0X sama dengan 50 dikali cos
53 derajat. 50 dikali cos 53 derajat 4/5. Kita coret, kita peroleh 10 dikali 4, 40 meter per detik. Jadi kecepatan pada sumbu V0Y, V0X adalah 40 meter per detik. Sedangkan untuk V0Y, V0Y sama dengan V0 dikali sin 53 derajat, 50 dikali sin 53 derajat 3/5. Coret, kita peroleh 10 kali 3, 30 meter per detik. Jadi kita peroleh kecepatan pada sumbu Y adalah 30 meter per detik. Setelah kita memperoleh kecepatan pada masing-masing sumbu, kita bisa menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai tinggi maksimal. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimal adalah, kita ketahui benda ini awalnya bergerak ke atas dengan kecepatan V0 dikali sin 53 derajat sama dengan kita peroleh tadi 30 meter per detik. Namun kecepatan benda ini selalu dipengaruhi atau dikurangi oleh percepatan gravitasi sebesar 10 meter per detik kuadrat. Setiap detiknya kecepatan benda ini berkurang sebesar 10. Jadi bisa kita hitung, kita peroleh nilai T sama dengan 30 dikurang 10 dikurang 10 dikurang 10 atau 30 dibagi 10. Kita peroleh T sama dengan 3 detik. Jadi waktu untuk mencapai tinggi maksimum T sama dengan 3 detik. Setelah kita memperoleh waktu untuk mencapai tinggi maksimum, kita bisa menghitung berapa tinggi maksimum yang dicapai oleh benda. Kita ketahui bahwa benda ini mula-mula bergerak dengan vertikal ke atas dengan kecepatan 30 meter per detik. Kemudian pada titik tertinggi kecepatannya menjadi 0 meter per detik. Waktu yang digunakan dari kecepatan 30 meter per detik menjadi 0 meter per detik adalah 3 detik. Nah, di sini triknya. Nah, kita menganggap bahwa benda ini bergerak dengan kecepatan tetap. Jadi H maksimum sama dengan, kita menganggap benda ini mula-mula bergerak dengan kecepatan 30 meter per detik terus selama 3 detik. Jika kecepatannya 30 meter per detik terus selama 3 detik, maka perpindahannya adalah benar. 90 meter. 30 tambah 30 tambah 30. Kemudian benda ini bergerak dengan kecepatan 0 meter per detik selama 3 detik. Berarti perpindahannya tentu 0. Karena benda ini bergerak lurus berubah beraturan, maka yang kita ambil adalah nilai tengahnya. Di 90 meter ditambah 0 meter kita bagi dengan 2.
kita peroleh 90 tambah 0, 90 meter dibagi 2, kita peroleh tinggi maksimumnya adalah 45 meter. Gampang kan? Sekarang kita sudah memperoleh tinggi maksimum 45 meter, T 3 detik, V0 Y 30 meter per detik, V0 X 40 meter per detik. Sekarang kita bisa menghitung berapa jarak terjauh yang dicapai oleh benda pada sumbu X dengan menggunakan informasi kecepatan awal pada sumbu X, yaitu 40 meter per detik. Kita ketahui waktu untuk mencapai tinggi maksimum atau setengah dari X adalah 3. Berarti dari titik ini sampai X terjauh pasti juga 3 detik. Dari sini turun ke sini 3 detik. Berarti waktu untuk mencapai X terjauh adalah 6 detik. Jadi X terjauh sama dengan 40 meter kita kali dengan 6 detik. Kita peroleh 40 dikali 6, 240 meter. Jadi kita peroleh jarak terjauh yang dicapai benda adalah 240 meter. Gampang kan? Asik kan? Menyenangkan. Sebagai latihan, silahkan adik-adik mengerjakan soal yang ada di atas. Oke? Sampai ketemu lagi di video pembelajaran gasing lainnya.